Usai melakukan komunikasi melalui telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Kuala Lumpur pada Minggu siang. Lawatan itu juga untuk membahas langkah menanggapi tarif dagang yang diumumkan Donald Trump. 2 hari sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui melakukan komunikasi melalui telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan sejumlah petinggi negara ASEAN lainnya. Melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden Prabowo berangkat ke Kuala Lumpur dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu siang. Dalam rilis tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, iya betul, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan akan langsung kembali ke Jakarta. Ya, silaturahmi masih dalam suasana Idul Fitri. Beliau lebih dulu menjadi Perdana Menteri secara usia juga lebih senior dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden. Sementara itu unjuk rasa terjadi di sejumlah kota besar di Amerika. Massa memprotes berbagai kebijakan Presiden Donald Trump. Di kota Washington DC, unjuk rasa berlangsung di National Mall. Para demonstran mengecam kebijakan ekonomi Presiden Trump. Di antaranya memecat ribuan pegawai federal, menutup sejumlah lembaga bantuan sosial, serta memangkas dana program kesehatan dan kebijakan perang dagang. Here in America, Mr. Musk. Aksi serupa terjadi di kota Boston. Massa memprotes berbagai kebijakan Presiden Trump. Ini merupakan aksi protes terbesar di Amerika Serikat sejak Presiden Trump kembali ke kursi kepresidenan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Trump mengklaim Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS. Amerika kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang Amerika Serikat akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Dunia langsung merespons perlakuan Trump. Tiongkok adalah negara yang paling keras merespons kebijakan Trump. Tiongkok bersumpah akan membalas perlakuan Amerika yang suka-suka mengenakan tarif. Uni Eropa juga bilang, ini adalah pukulan telak bagi ekonomi dunia. Kemudian Jepang menuding Trump dengan sadar melawan regulasi Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Kegentingan yang dirasakan pemimpin dunia usai Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif imbal balik bagi barang impor ke Amerika tidak tampak di dalam negeri. Meskipun Presiden Prabowo telah berkontak via telepon dengan para pemimpin ASEAN, tidak dijelaskan hasil komunikasi itu terhadap tindak lanjut pemerintah Indonesia merespons kebijakan AS. Dari video yang dikirim Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo, jajaran Menteri Perekonomian hingga juru bicara Presiden tidak memberikan pernyataan apapun secara langsung, tetapi hanya berupa siaran pers tertulis kepada media. Salah satunya dalam keterangan tertulis dari Kemenko Perekonomian dikatakan pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah sektor secara keseluruhan. Pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintahan AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Memang ini bukan soal benar atau salah dalam respons, tetapi kehadiran Presiden Prabowo di saat krisis sangat ditunggu.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menilai kebijakan tarif impor yang ditetapkan Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32% cenderung emosional dan kental unsur ekonomi politik. JK meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi pernyataan Presiden AS soal barang dari Amerika yang dijual di Indonesia dikenakan pajak sebesar 64%. Isu ini isu politik sebenarnya, isu ekonomi politik, geopolitiknya yang dia kenakan. Karena itu perang dagangnya itu lebih banyak perang dagang dengan Cina. Dia kenakan Indonesia 30% dengan anggapan bahwa barang Amerika masuk ke Indonesia ataupun perdagangan dengan Amerika kita kenakan 64%. Ya. Padahal karena itulah perlu diklarifikasi. Padahal yang kita banyak impor ke Amerika itu kan seperti kedelai, gandum, makanan dan sebagainya. Itu hampir semua 0% biaya masuknya tarifnya. Jadi tidak benar bahwa kita mengenakan begitu besar. Kebijakan tarif imbal balik Presiden Trump membuat seluruh dunia panik. Banyak pelaku usaha menjadi resah dan bingung. Pengusaha alas kaki serta sejumlah industri tekstil di kota Mojokerto, Jawa Timur meminta pemerintah menyiapkan upaya proteksi pasar dalam negeri serta membuka peluang pasar di negara lain mengantisipasi dampak perang tarif Trump. Membentengi barang masuk ke Indonesia dengan TKDN mungkin bisa menambah efektivitasnya ya. Jadi kan dengan tingkat kandungannya berapa persen, maka otomatis yang dari luar kan nggak bisa masuk. Usai Presiden Trump mengumumkan kebijakannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung melemah dari 16.700 menjadi 16.770 rupiah per dolar Amerika. Penurunan ini cukup dalam bila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah di sesi penutupan pasar modal sebelum libur Lebaran yang masih di level 16.556 rupiah per dolar Amerika. Melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan merembet ke sektor real. Pelaku industri yang sudah dibebani kenaikan biaya ekspor semakin tertekan lagi oleh kenaikan harga bahan baku dari luar negeri yang semakin mahal. Akibatnya, kemampuan produksi turun dan berlanjut terjadinya PHK. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Jika Anda berencana liburan ke Korea Selatan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Pulau Gyeonggi. Meski tidak sepopuler Pulau Jeju atau Nami, tetapi pulau terbesar kedua di negeri gingseng ini menawarkan objek wisata yang tak kalah mengasyikkan seperti wahana kereta gantung. Pulau Gyeonggi boleh jadi bukan destinasi favorit bagi wisatawan yang sedang berlibur di Korea Selatan. Tapi jangan salah, pulau yang terletak di Provinsi Gyeongsang Selatan ini menyuguhkan sejumlah objek wisata yang tak kalah seru. Salah satunya wahana kereta gantung Gyeonggi Panorama Cable Car. Untuk pengunjung dewasa, tiket masuk dibanderol seharga 18.000 sampai 23.000 Korean won atau sekitar 200.000 sampai 260.000 rupiah per orang, tergantung jenis kereta gantung yang dipilih. Sementara untuk anak-anak tidak dipungut bayaran alias gratis. Tiket sudah dibeli, saatnya naik kereta gantung. Rasanya campur aduk antara senang sekaligus menegangkan. Terlebih kereta gantung ini didesain dengan lantai kaca yang transparan. Meskipun naik kereta gantung ini bikin jantung agak deg-degan ya, apalagi lantainya juga transparan, tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan indah di luar sana. Ya, seperti inilah pemandangan alam Pulau Gyeonggi. Untuk mengurangi rasa gugup, pengunjung bisa memeluk boneka lucu yang tersedia di setiap kereta gantung. Setelah menempuh jarak hampir 2 km selama 10 menit, kereta gantung pun tiba di puncak gunung. Di sini, para pengunjung bisa menikmati seluruh bagian dari Pulau Gyeonggi. Pengunjung juga bisa bersuah foto sepuasnya dengan latar belakang gunung dan lautan.
Tak perlu khawatir kedinginan atau perkeroncongan karena di puncak gunung terdapat sejumlah kafe untuk minum kopi panas dan menyantap cemilan. Untuk pergi ke Pulau Gyeongje, Anda bisa naik bis dari kota Seoul selama 4,5 jam atau 1,5 jam dari kota Busan. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke sini? Hani Kartadharma, Kompas TV Pulau Gyeongje, Korea Selatan. Liverpool 3 gol berbalas, 2 Fulham dipaksa merah menderita kekalahan kedua di musim ini. Setelah seperempat abad